Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 2104411301 dari kelas 1G. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang hardware atau yang biasa disebut dengan perangkat keras komputer. Yang ingin saya jelaskan tentang hardware yaitu pengertian hardware, jenis-jenis hardware, dan fungsi dari hardware. Pertama, pengertian hardware. Hardware atau yang biasa disebut dengan perangkat keras komputer merupakan suatu komponen dari sebuah komputer yang alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung, yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Batasan antara perangkat keras dan perangkat lunak sedikit buram. Firmware adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Firmware ini merupakan wilayah dari programmer komputer dan teknik komputer. Kedua, jenis-jenis hardware. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya suatu komputer dengan baik. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5, yaitu input device atau unit masukan, proses device atau unit pemrosesan, dan 3 output device atau unit keluaran, 4 backing storage unit penyimpanan, dan 5 peripheral atau unit tambahan. Pertama yaitu unit masukan atau input device. Unit masukan ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. A. Keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. B. Mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device yang berfungsi sebagai perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. C. Touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan netbook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. D. Joystick dan games pedal. Alat ini biasa digunakan pada permainan games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi yang terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek pada komputer. Kedua, proses device. Pertama, prosesor. Alat ini berfungsi sebagai pengolahan data. Prosesor merupakan bagian yang sangat penting dalam komputer. Kehandalan suatu komputer dapat dilihat dari prosesor yang digunakannya. Misalnya prosesor Intel Pentium 4, AMD Conterino, dan Core Duo. Semakin tinggi tingkat prosesornya, semakin baik fungsi komputer tersebut. 2. Registrasi. Registrasi merupakan jenis memori yang terdapat pada prosesor dan sebagai memori internal prosesor. Registrasi memori merupakan memori yang mempunyai kecepatan tinggi 5-10 kali dibandingkan memori utama. Registrasi digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Sedang instruksi-instruksi dan data lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di memori utama. 3. Cache. Cache memory merupakan memori yang dapat meningkatkan kecepatan komputer yang dikatakan sebagai memori perantara. 4. ROM atau Read Only Memory merupakan ROM atau Read Only Memory. Memori dalam CPU berfungsi membantu proses kerja komputer. ROM adalah salah satu memori yang mempunyai sifat yang dapat dibaca dan tidak bisa diubah, dan mempunyai sifat yang permanen atau tetap. 5. RAM atau
Random access memory merupakan jenis-jenis memori yang dapat dibaca, diisi, dan diubah menurut kebutuhan. 3. Output device. A. Monitor. Monitor merupakan unit keluaran yang memberikan informasi kepada pengguna komputer. Tipe-tipe monitor yang sudah dikenal adalah monitor tabung sinar katoda, monitor LCD, monitor plasma, dan monitor OLED. B. Printer. Printer adalah sebuah peralatan dari komputer yang dapat mencetak teks atau gambar ke media kertas atau media lainnya. C. Speaker. Speaker akan memberikan informasi dalam bentuk suara. Apabila Anda mendengarkan lagu melalui komputer yang terhubung internet dan terhubung pada saluran pemancar radio online. 4. Backing storage. Pertama, RAM atau Random Access Memory digunakan sebagai memori baca tulis, artinya dapat diisi dan isinya dapat dibaca kembali. Kedua, ROM atau Read Only Memory digunakan untuk menyimpan urutan instruksi tertentu yang sering digunakan sehingga lebih efisien jika selalu tersedia di memori. Contohnya BIOS atau Basic Input Output System. Ketiga, bus. Data biasanya ditransfer antara penyimpanan utama dan prosesor melalui perangkat atau bus, yang secara efektif berarti pengiriman beberapa banyak bit data secara paralel. Keempat, memory caches. Area penyangga temporer untuk data yang sedang diakses berulang-ulang dan untuk lewat semua data serta instruksi. 5. Peripheral. Pertama, light pen. Mirip ballpoint biasa yang hanya ujungnya memiliki sensor elektromagnetik. Biasa digunakan untuk menulis, tetapi juga mampu membaca kode-kode khusus yang kemudian diterjemahkan oleh komputer. Kedua, trackball. Fungsinya sama persis dengan mouse, hanya tampilannya berbeda. Pada trackball, bola yang menggerakkan kursor atau pointer. Pointer yang berada di luar dan harus digerakkan oleh jari kita ke arah yang kita inginkan. Ketiga, joypad atau gamepad. Fungsinya sama dengan joystick, hanya bentuknya berbeda. Mirip papan kecil yang memiliki pegangan dan di atasnya banyak terdapat tombol-tombol. Yang terakhir yaitu fungsi hardware. Fungsi hardware secara umum yaitu menampilkan dan menerima input proses, memberikan output, mendukung kerja komputer, serta mengolah informasi atau data yang berada di dalam maupun di luar komputer. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.